Shalom, Bapak Kamarudin Simanjuntak, jodohkan Vera Simanjuntak, kekasih almarhum Brigadir Joshua, dengan Reza Huta Barat, adik kandung Brigadir Joshua. Ini momen keakraban atau kedekatan Vera dan Reza. Pertanyaannya, apakah mereka berjodoh? Ini yang akan kita bahas dan ulas pada kesempatan ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada berkenan memberikan komentar dengan sebuah pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi respon dan tanggapan atau komentar dari Bapak Ibu Saudara. Apakah Vera dan Reza berjodoh? Bagaimana opini dan pendapat teman-teman semua? Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video yang satu ini. Saya persiapkan untuk kita. Mari kita simak dan saksikan bersama Bapak Ibu Saudara. Simanjuntak, satu Huta Barat, dua Simanjuntak. Satu di sini, satu di sana. Terus ya orang kali ini jangan sampai putus bilang. nah, itu pengharapan tulang itu juga mau sorot dulu pengharapan tulangnya. Jadi harapan saya kali itu jangan sampai putus. Kali itu biar disambung kembali kan gitu. Ya artinya kan begini. Dan dakana lantinga dan hahana anggina kan begitu. Yang artinya jangan sampai putus sampai di sini kan gitu. Paham aslinya kan itu kan? Dan kalau itu terjadi saya mendukung 100% sebagai tulang ya atau sebagai ambang naposonya kan gitu. Jadi nanti tinggal nunggu undangannya, langsung saya siapkan yang terbaik gitu. Nah, teman-teman, di sini kita saksikan kedekatan dari Vera Simanjuntak dengan Reza Huta Barat. Gimana kira-kira respon dan tanggapan teman-teman dengan kedekatan ini? Di samping ada kelucuan, tapi kita boleh melihat wajah mereka begitu ceria setelah menjadi saksi di beberapa hari persidangan terkait dengan pembunuhan berencana dari Abang Reza Huta Barat, yaitu almarhum Brigadir Joshua. Coba kita lihat ini. Membuat kita greget ya. Tuh, lihat akrabnya mereka. Mantap. Iya, Vera Buru Simanjuntak cantik ya. Dan tidak ketinggalan pula Reza Huta Barat juga ganteng seperti abangnya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, teman-teman, apa yang menjadi respon dan tanggapan kepada kedua saudara kita ini? Kalau tidak jadi Vera Buru Simanjuntak menikah dengan Brigadir J karena sudah meninggal, bagaimana dengan adiknya Reza Huta Barat? Iya. Oke, itu tadi Bapak Ibu Saudara. Ini memang kedua saudara kita ini, baik itu Reza Huta Barat, demikian juga Vera Buru Simanjuntak,
sedang viral sekarang ini. Saya bacakan dulu pendapat dari Ibu Jacqueline Sopakua dari Melbourne, Australia. Beliau berkata begini, kalau saya setuju, sudah saling kenal dan terus mempererat tali kekeluargaan, asal mereka memang saling jatuh cinta, saling menguatkan dalam duka. Amin. Ya, ini juga yang menjadi kerinduan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai koordinator dari tim pengacara keluarga terkait dengan kasus pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Beliau juga berkata, karena selama ini sudah ada hubungan kekerabatan kekeluargaan yang sangat bagus. Di dalam suka dan duka mereka saling support. Sekalipun kita tahu bersama bahwa Pera Boru Simanjuntak belum jadi menikah dengan Brigadir Joshua. Tentu kita sudah tahu bersama mereka itu telah berpacaran selama 8 tahun. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu Saudara, 8 tahun dikali 365. Sedangkan 8 kali 300 saja 24.000 hari. Ini bukan waktu yang singkat. Dan sejak kematian Brigadir Joshua, ternyata 7 bulan berikutnya ke depan, mereka sudah merancangkan atau merencanakan akan melangsungkan pernikahan. Tetapi apa yang mereka rencanakan, yang baik, yang digemulkan dan didoakan, serta dirawat dan dipelihara, diperjuangkan selama ini, ternyata pupus di tengah jalan oleh karena saudara kita Brigadir Joshua mengalami kematian yang sangat menyedihkan seperti itu. Nah, sekarang apa yang sudah terjadi dengan saudara kita almarhum Brigadir Joshua tidak mungkin lagi hidup kembali. Nanti kita di Yerusalem baru akan berjumpa dengan beliau. Tapi ini kehidupan masih tetap akan berjalan. Kalau kita melihat bagaimana saudari kita Pera Boru Simanjuntak ini merasakan sangat kehilangan yang begitu luar biasa. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa beliau terlalu cengeng. Tidak mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena kita menyadari sungguh-sungguh mempertaruhkan, merawat, menjaga hubungan, masa-masa berpacaran, masa persiapan untuk masuk dalam pernikahan itu 8 tahun, bukan waktu yang singkat. Nah, bagaimana kerinduan dari seorang Kamarudin Simanjuntak? Beliau mengungkapkan satu ungkapan Batak, dang dakana ba ratinga, dang hahana ba anggina. Itu bahasa Batak. Bahasa Indonesianya, kalau tidak jadi kepada abangnya Brigadir Joshua, maka bisa juga jadi kepada adiknya Reza Huta Barat. Sehingga ada kesinambungan cerita. Ini kan kelihatannya kalau disinetronkan ini sangat bagus dan indah. Sinetron kan bukan fakta yang sebenarnya. Tapi kadang-kala juga diungkapkan bahwa itu bersumber dari fakta yang sebenarnya. Dan saya pikir beberapa kali saya membaca komentar-komentar yang dituliskan oleh netizen atau oleh penonton, saya menemukan hanya segelintir orang yang berkata, mana mungkin katanya. Tapi secara umum warna dari komentar, baik itu komentar setelah selesai live atau semasa berlangsungnya siaran live, maka live chatnya menunjukkan, memberikan dukungan dan sangat setuju. Bahkan sampai ada yang menuliskan komentar, kapan undangannya? Nah, tadi saudara kita Bapak Kamarudin Simanjuntak, kalau sampai itu terjadi, saya mendukung 100%. Ini luar biasa. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak ini akan sangat begitu mendalam, dihayati, dipikirkan, sekaligus direnungkan oleh saudara kita Reza Huta Barat.
Karena dalam konteks Batak itu, Reza Huta Barat memanggil Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai tulang. Kenapa sebagai tulang? Karena kita tahu bersama, Ibu Rosti itu Boru Simanjuntak. Dan yang akan menjadi calon parumain atau menantunya yang tadinya akan menikah dengan Brigadir Joshua adalah Pera Boru Simanjuntak. Dan salah satu pengacara yang memperjuangkan kasus kematian Brigadir Joshua adalah Kamarudin Simanjuntak. Terus nanti kita lihat lagi bagaimana Ibu Irma Huta Barat atau Horas Inang ini mewakili Bapak Samuel Huta Barat. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, Ibu Irma Huta Barat sering memanggil Itoku, Ito. Itu tuh panggilan sapaan yang sangat dekat kepada orang Batak yang satu marga. Nah, saya baca dulu untuk Elisda Nainggolan. Apa kira-kira pendapatnya ini? Bapak minta doa buat anak kami dan anak-anak Papua di Biak. Lagi musim sakit muntaber. Anak-anak pada sakit di rumah sakit. Mohon minta doa Bapak. Oke, nanti dari acara kita akan doakan ya. Oke, selain daripada itu saya meminta teman-teman, Bapak Ibu Saudara memberikan komentar. Kira-kira apa yang menjadi opini pendapat dari para sahabat semua terkait dengan apakah Pera Simanjuntak dengan Reza Huta Barat berjodoh? Kira-kira itu yang menjadi pertanyaan kita. Saya menunggu dan menanti respon dan tanggapan Bapak Ibu Saudara, apakah itu melalui live chat selama berlangsungnya ini, atau juga nanti setelah selesai siaran ini. Ya, saya baca dulu. Ada di sini Putri. Beliau berkata begini. Kita bacakan dulu ya. Nanti akan saya bacakan kalau ada lagi yang kasih komentar. Sangat setuju Pak. Apalagi keluarganya Bang Jos sudah lama mengenal Mbak Vera. Dan begitu juga makanya Bang Jos begitu dekat dengan Mbak Vera. Bahkan informasi dari Mbak Vera sudah sangat dekat dengan keluarga atau orang tua dari Pera Boru Simanjuntak. Dan kelihatan banget kedekatan mereka terhadap Mbak Vera, begitu juga sebaliknya. Puji Tuhan, semoga doa kami idola Brigadir J dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dipersatukan oleh Roh Joshua. Amin. Ini respon dan tanggapan yang sangat luar biasa sampai menaikkan doa. Ternyata mereka mengidolakan. Ini Putri salah seorang di antaranya mengidolakan Brigadir Joshua. Ya kita doakan. Kalau bukan kakaknya ya adiknya. Tetapi yang jelas, sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kalau nanti ada lagi komentar, saya mau menyampaikan bagian firman Tuhan. Satu ayat yang sangat populer di kalangan kekristenan adalah Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A. Iya, maksudnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kan kata-kata yang sering kita dengarkan ketika hamba Tuhan berkhotbah. Allah atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita serahkan kepada Tuhan, kita dukung dalam doa. Ya, harapan kita, saya sendiri secara pribadi, supaya generasi ini menjadi generasi yang memiliki sejarah yang sangat indah dan luar biasa. Melewati duka dan akhirnya nanti muncul sukacita. Ini menjadi momen yang sangat penting untuk dilestarikan, dijaga, dirawat, dan diperjuangkan. Saya sendiri sebagai seorang pendeta hamba Tuhan, kita menyerahkan total kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik. Tapi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Secara pribadi saya sebagai seorang pendeta, merindukan, mendoakan, mendukung, setuju. Kalau misalnya nanti dibuka Tuhan jalan, Pera Boru Simanjuntak menikah dengan Reza Huta Barat, adik kandung dari almarhum Brigadir Joshua. Ada lagi ayat firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin itu yang akan terjadi. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini menjadi doa dan harapan kita. Rancangan Tuhan kepada Pera Boru Simanjuntak, sekalipun tidak jadi kepada abangnya Reza Huta Barat, yaitu Brigadir Joshua, karena sudah meninggal. Kita berdoa, kan tidak salah. Kita memiliki kerinduan, memiliki harapan, supaya kalau tidak jadi dengan abangnya Brigadir Joshua, jadi dengan Reza Huta Barat. Tapi yang jelas kita percaya rancangan Tuhan untuk Pera, sekalipun saat ini barangkali sulit kita mengerti, karena mereka telah merencanakan dan berpacaran 8 tahun dan merencanakan 7 bulan kemudian akan menikah. Tapi ternyata apa yang mereka rencanakan tidak terjadi. Dan saya mau sampaikan kepada kita, kita tetap harus mengambil konklusi dan kesimpulan. Sekalipun dibalik dari semua kesedihan, duka oleh karena meninggalnya Brigadir Joshua, kita tetap sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan pasti yang terbaik kepada saudari kita Reza, kepada saudari kita Pera Boru Simanjuntak. Kalau Tuhan berkenan dan berkehendak di dalamnya. Kalau tidak jadi kepada abangnya Brigadir Joshua, jadi kepada Reza Huta Barat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca dulu komentar dari Ibu Rustiana Siagian. Salam Bapak Pendeta, selamat melayani. Mengenai Reza dan Pera, saya sangat setuju menjadi satu dalam pernikahan. Mari kita doakan agar mereka berjodoh. Saya setuju sekali. Bagaimana dengan yang lain? Tulis dulu komentarnya. Ya, terima kasih untuk Ibu Neng Sineng. Salam, selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tapi coba dulu kasih komentar terkait dengan bagaimana kira-kira pendapat Bapak Ibu Saudara kalau misalnya Pera Boru Simanjuntak, kekasih almarhum Brigadir Joshua, itu akhirnya jadi berjodoh dan menikah dengan Reza Huta Barat, adik kandung dari almarhum Brigadir Joshua. Saya kembali menyampaikan kepada kita bagaimana janji-janji firman Tuhan yang perlu kita mengerti dan pahami. Yakobus 1 ayat 17. Dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini juga harus diyakini oleh seluruh orang Kristen. Kita tarik firman ini kepada diri kita masing-masing, termasuk juga kepada saudari kita Pera Boru Simanjuntak dan juga Reza Huta Barat. Pemberian yang terbaik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Jadi kalau itu dari Tuhan, tidak ada yang bisa menutupnya, tidak ada yang bisa merintangi dan menghalanginya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, kita tentunya tidak salah berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan tentang kerinduan kita, tentang harapan kita, tentang kesetujuan kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, oke. Ada lagi ayat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Efesus pasal 3 ayat 20. Tadi saya katakan, sekalipun saudari kita Pera Boru Simanjuntak tidak jadi menikah dengan Brigadir J karena sudah mengalami kematian, saya yakin dan percaya. Dan memang itu yang harus menjadi konklusi kesimpulan kita. Itu yang harus kita pegang teguh dan yakini dalam hidup kita. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau Pera Boru Simanjuntak telah merencanakan akan melangsungkan pernikahan dengan Brigadir Joshua,
semenjak beliau meninggal 7 bulan ke depan setelah berpacaran 8 tahun. Saya tetap mengingatkan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan orang-orang percaya, dimanapun berada. Jangan pernah lagi terlalu fokus meratapi, menangisi masa-masa yang telah berlalu. Kita tetap harus berdiri tegak memiliki pengharapan dalam Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, di balik dari semua peristiwa itu, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang barangkali tidak bisa lagi diterobos dengan jalan-jalan yang biasa atau dengan cara-cara yang biasa. Maka Tuhan perlu cara-cara yang lebih dari yang kita doakan, pikirkan, sehingga terjadi restorasi, transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan terjadi melalui kasus terbunuhnya atau matinya saudara kita Brigadir Joshua. Tapi sebagai orang percaya, tetap kita meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kita baca dulu pendapat dari Gom-Gom Pasaribu. Dang hahana anggina, setuju ama. Iya, dang dakana, dang ratinga, dang hahana, boy anggina. Artinya bukan abangnya yang jadi kepada Pera 5 juta. Harapan, doa, kesepakatan kita, kesetujuan kita, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak jadi kepada Brigadir Joshua, ya jadi kepada Reja Huta Barat. Bahkan tadi Bapak Kamarudin Simanjuntak sampai berkata, kalau sampai itu terjadi, saya dukung 100%. Saya menunggu undangannya. Dan kalau sudah nanti tiba saatnya, saya akan mempersiapkan yang terbaik. Waduh, enak banget ini. Luar biasa. Jadi memang saya mau kasih tahu peristiwa matinya Brigadir Joshua mempertontonkan, menunjukkan kepada kita semua bahwa selalu ada jalan di saat tiada jalan. Kita sudah tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara, bahwa ayahanda almarhum Brigadir Joshua yaitu Bapak Samuel Huta Barat. Mana mungkin kita bisa melawan jenderal, apalagi kita orang yang tidak punya. Nanti kalau kita mau membayar pengacara, dari mana uangnya? Ongkos ke Jakarta pun susah. Tapi coba lihat, kalau Tuhan yang sudah punya rencana, kalau Tuhan yang sudah berkarya dan bertindak dengan wanita-wanita pemberani yang sering diungkapkan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Pasti tidak akan dikecewakan dan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Nanti kalau sampai Reza jadi menikah dengan Pera Buru Simanjuntak, maka Bapak Kamarudin Simanjuntak telah berjanji dan disampaikan ke publik, itu tidak main-main, karena saya tahu Bapak Kamarudin Simanjuntak seorang pengacara handal papan atas saat ini yang punya kredibilitas, punya integritas, omongannya dapat dipercaya. Sekalipun Joseph Paul Zhang yang mengaku diri sebagai Nabi ke-26 tidak percaya dengan Kamarudin Simanjuntak. Saya berbeda. Saya sangat percaya dengan beliau. Tentunya di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Karena kesempurnaan hanya ada dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih. Hari ini atau tadi malam, bagaimana Bapak Kamarudin Simanjuntak setelah sudah begitu penat, sedih, duka yang mendalam, menangis untuk menjadi saksi, bersaksi di pengadilan terkait dengan terbunuhnya Brigadir Joshua. Baik itu ayahanda almarhum Brigadir Joshua, Bapak Samuel Huta Barat, Ibunda terkasih Ibu Rosti Simanjuntak, demikian juga Pera Simanjuntak, Reja Huta Barat, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Tadi malam dibawa oleh Bapak Kamarudin untuk mereka berkaraoke, mereka menikmati makan dan minum, mereka bersuka cita, bahkan yang sangat dahsyat dan luar biasa.
Inilah yang saya sampaikan dan katakan, lebih dari yang didoakan, dipikirkan, dimengerti, dipahami oleh Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak. Tuhan sediakan. Semuanya yang bayar adalah Bapak Kamarudin Simanjuntak, atau mungkin bisa saja bekerja sama dengan Ibu atau Inang Irma Huta Barat. Luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan komentar yang membangun. Kiranya apa yang menjadi kerinduan dan kesetujuan, harapan doa kita bersama, terus kita doakan. Kita percaya Tuhan pasti bertindak untuk menyatakan yang terbaik bagi saudari kita, Pera Buru Simanjuntak. Demikian juga dengan Reza Huta Barat. Doa kita, mereka berjodoh. Mereka masuk ke langkah yang lebih luar biasa. Masuk kepada jenjang pernikahan yang kudus. Tapi puji Tuhan, tadi kita lihat bagaimana mereka sudah semakin dekat, semakin akrab, semakin mesra. Sampai saya lihat sudah mulai tidak canggung. Ya, kalau bisa kita memberikan penilaian, kalau saya lihat saudara kita Reza sudah mulai ada hati yang berbunga-bunga. Tapi barangkali kalau Pera Buru Simanjuntak, barangkali beliau masih teringat di pikirannya tentang abang dari Reza Huta Barat, yaitu Brigadir Joshua. Saya pikir dengan proses waktu, proses interaksi, proses komunikasi, proses kedekatan, dan support dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, Inang Irma Huta Barat, apalagi nanti kalau sudah masuk support dari orang tua Pera Simanjuntak, dari orang tua Reza Huta Barat, maka gol lah itu barang. Apa itu? Apa yang kita doakan, rindukan dan harapkan menjadi sebuah realita kenyataan, bukan sekedar hanya sebagai impian semata. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah berkenan bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan lain berikutnya. Salam untuk keluarga. Dadah.